Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aura Nazila, inilah kisah akhlak mulia Sayyidina Hasan sebelum wafat diracuni. Sayyidina Hasan merupakan cucu Nabi Muhammad SAW yang paling amat beliau sayangi dan juga beliau cintai. Namun akhir hidup Sayyidina Hasan sangatlah tragis karena dibunuh dan diracuni oleh orang yang mengaku cinta Nabi Muhammad SAW. Padahal sungguh kelakuan pelaku pembunuhan itu sangatlah keji. Sebelum Sayyidina Hasan wafat, beliau banyak meninggalkan teladan baik yang patut untuk kita tiru dan teladani dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia beliau mewarisi akhlak mulia Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan inspirasi. Sayyidina Hasan dahulu dilahirkan pada bulan puasa Ramadan di tahun ketiga Hijriyah. Menurut beberapa riwayat, nama Hasan merupakan nama yang sangat unik. Bahkan dalam keterangan kitab At-Tabaqat Al-Kubra disebutkan bahwa nama Hasan dan Husain merupakan termasuk di antara nama-nama penghuni surga. Dalam kitab Asad Al-Khobah karya Ibnu Athir dan juga kitab Tahzib Al-Asma wal Lughat karya Imam Nawawi, di situ dijelaskan bahwa orang-orang Arab di zaman jahiliyah belum pernah menggunakan dan mengetahui nama-nama itu. Saat Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain lahir, Nabi Muhammad termasuk orang yang sangat gembira dan mengucap syukur atas kehadiran cucu-cucunya itu di dunia. Namun di balik rasa gembira itu, Nabi Muhammad juga merasa sedih sebab beliau mengetahui bahwa kelak salah satu di antara cucu-cucunya itu kelak akan wafat di medan peperangan. Sayyidina Hasan adalah putra dari pasangan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatina Fatimah. Beliau dikenal juga sebagai orang yang ganteng dan juga dermawan. Sayyidina Hasan dikenal sebagai orang yang paling menyerupai Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan dalam kitab At-Tabaqat Al-Kubra bahwa Abdullah bin Zubair berkata, keluarga Nabi yang amat menyerupai dan amat dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Hasan bin Ali. Diriku pernah melihatnya mendatangi Rasulullah saat beliau tengah bersujud. Maka Hasan lalu menaiki leher atau punggung Rasulullah. Lalu beliau tak berdiri sampai Hasan turun. Diriku juga lihat saat beliau tengah ruku'. Maka Hasan melewati kedua kakinya sampai melewati sisi lain beliau. Sayyidina Hasan dan juga Husain sangat disayangi dan juga dicintai kakeknya. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, di situ dikisahkan bahwa Sayyidina Hasan pernah bergeluyut di bahu Nabi Muhammad SAW. Nabi lalu mendoakan cucunya itu, "Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia." Dalam riwayat lain, Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi juga mengabadikan ungkapan doa kasih sayang Nabi kepada cucunya. Kedua anak ini adalah anak dari putriku. Ya Allah, sungguh aku mencintai mereka, maka cintailah mereka berdua dan cintailah orang yang mencintai keduanya. Sayyidina Hasan dikenal berkarakter lemah lembut, bahkan lebih lembut dari sang adik yaitu Husain. Karakter inilah yang juga menjadikan Sayyidina Hasan ikhlas melepas kursi khalifah dan memberikannya kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Awalnya Sayyidina Hasan tidaklah berambisi untuk menjadi khalifah. Penyebab beliau bersedia menjadi khalifah adalah sebab beliau dibaiat oleh penduduk Kufah. Kekuasaan kekhalifahan Sayyidina Hasan hanya berlangsung 6 bulan saja. Sayyidina Hasan merupakan khalifah Islam kelima dan juga terakhir. Muawiyah dahulu sangat berambisi ingin menjadi khalifah. Alhasil, untuk menyatukan umat Islam, Sayyidina Hasan memilih mundur daripada perang menumpahkan darah sesama muslim. Setelah penyerahan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, maka sistem khalifah lantas berubah menjadi sistem monarki
ataupun kerajaan. Dinasti Umayyah dikenal juga sebagai penguasa yang bersistem kerajaan, meskipun namanya tetap khalifah. Kita bisa lihat saja dalam struktur pergantian pemimpin ataupun khalifah adalah berasal dari lingkup keluarga dinasti Umayyah sendiri. Wajah Sayyidina Hasan dikisahkan sangat mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya rupanya saja yang mirip, tetapi juga akhlaknya. Sisi-sisi kemiripan Sayyidina Hasan dan Rasulullah SAW adalah dari bagian dada hingga kepalanya. Sedangkan kemiripan sang adik yaitu Husain dengan Nabi adalah mulai dari dada ke bawah. Sayyidina Hasan dikenal mempunyai sifat lembut, cerdas, kuat, penghafal Al-Quran dan hadis, serta dijuluki sebagai keluarga Nabi yang paling dermawan. Beberapa kisah akhlak mulia Sayyidina Hasan adalah sebagai berikut. Dikutip dari Dr. Habib Seghaf bin Hasan Baharun dalam ceramahnya pernah mengisahkan tentang akhlak mulia Sayyidina Hasan. Pada suatu hari Sayyidina Hasan sedang berkumpul di rumah bersama anak cucunya. Namun saat mereka saling bergembira dan tertawa, tiba-tiba pintu rumah digedor-gedor orang dengan kerasnya berkali-kali. Karena tidak juga dibukakan, pintu itu lalu didobrak hingga akhirnya terbuka. Tamu tak diundang itu datang ke rumah Sayyidina Hasan dengan akhlak yang sangat tidak terpuji. Namun itu lantas mencaci Sayyidina Hasan habis-habisan. Namun Sayyidina Hasan hanya meresponnya dengan tersenyum. Setelah puas mencaci maki Sayyidina Hasan, tamu tak berakhlak itu lantas pergi keluar. Anak dan cucu Sayyidina Hasan tentu sangat marah melihat tamu tak beradab itu mencaci-caci ayahnya dan berkata, "Ayah, ini kan rumahmu dan tempat kekuasaanmu. Tamu itu tak diundang, tak berakhlak baik, masuk asal dobrak pintu dan mencaci-cacimu, padahal engkau tak bersalah. Tetapi kenapa engkau malah diam saja dan tersenyum kepadanya?" Sayyidina Hasan lantas menjawab, "Wahai anak cucuku, kalian tak tahu siapa aku ini. Aku adalah Hasan, ibunya adalah Fatimatu Zahra, ayahnya adalah Ali bin Abi Thalib, kakeknya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya tak pernah mengajariku bagaimana cara menjawab cacian dan makian sehingga diriku tak tahu bagaimana cara menjawabnya." Subhanallah, itulah akhlak mulia Sayyidina Hasan yang mewarisi akhlak mulia kakeknya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dahulu dikenal sebagai orang yang sabar dan tak membalas cacian dan hinaan para pembencinya. Dikisahkan dahulu saat Nabi hendak menuju masjid melewati jalan, namun di tengah perjalanan pernah beliau selalu dihina, dicaci, dan dilempari kotoran orang yang membenci beliau. Namun perlakuan buruk itu tidak dibalas Rasulullah sama sekali, apalagi mengeluh. Kebiasaan buruk orang itu selalu saja diperbuat kepada Nabi hingga Nabi pun hafal. Sampai di suatu hari, orang itu tak terlihat mencaci dan menghina Nabi. Bukannya bersyukur, Nabi malah merasa khawatir kepada orang itu karena tak nampak. Lalu didapati informasi bahwa orang itu tengah sakit. Mendengar kabar itu, berangkatlah Nabi menjenguk orang itu ke rumahnya. Ketika Nabi hadir menjenguk, orang itu lantas merasa heran dan malu. Ternyata orang yang selama ini ia zalimi dan hina adalah sosok yang sangat baik dan juga berakhlak mulia. Nabi sama sekali tidak menaruh rasa marah dan dendam kepada orang yang mencelanya. Bahkan dengan senang hati malah menjenguknya dikala sedang sakit. Sifat mulia Nabi inilah yang membuat Islam sangat mudah diterima dan menyebar luas di permukaan bumi. Di antara akhlak mulia Sayyidina Hasan dan Husain yaitu setiap kali makan mereka tak berani mengambil ataupun menyentuh makanan sebelum ibundanya mengambil. Setelah sang ibu mengambil makanan, maka mereka baru mau mengambil makanan. Di balik itu, alasan mereka sungguh mulia. Ternyata mereka khawatir jikalau di meja makan itu ada makanan yang dilihat dan diinginkan ibundanya. Menurut Sayyidina Hasan dan Husain, jika makanan itu mereka makan dahulu, tentu sang ibu akan merasa kecewa.
Jika ibu kecewa, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepada mereka sebab telah durhaka kepadanya. Kawanku semua, itulah sekilas tentang akhlak mulia cucu-cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Semoga saja kita dapat berkumpul bersama mereka berdua kelak di yaumil qiyamah. Karena Nabi pernah bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah dua pemimpin pemuda di surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Semoga saja sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.